Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2309 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yoel pasal 3 ayat 9 sampai ayat 11. Di bawah perikop, berkat untuk umat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun, ya Tuhan, pahlawan-pahlawanmu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini bicara tentang berkat yang Tuhan akan berikan kepada umat Tuhan. Saya percaya ini berlaku juga buat kita, gereja Tuhan di akhir zaman ini. Amin. Saudara, kalau sudah bicara berkat, pasti semua mau diberkati. Amin. Karena memang benar, saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan, di sana ada bicara berkat dan kutuk. Berkat bagi kita orang yang percaya, yang melakukan kebenaran firman Tuhan, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tetapi mereka yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, kehidupan mereka akan dihukum. Mereka akan menerima semua malapetaka, kutuk di dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak taat pada perintah Tuhan. Saya percaya saudara, berkat itu adalah bagian kita orang percaya. Amin. Dan saya mau kasih tahu, Tuhan lebih senang memberkati daripada mengutuk saudara. Amin. Tuhan lebih senang memberkati saudara dan saya yang adalah anak-anak Tuhan. Makanya saudara, mari kita hidup menjadi anak-anak Tuhan yang taat pada perintah Tuhan, supaya berkat Tuhan itu terus mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Saudara, untuk menerima berkat dari Tuhan, kita belajar yang pertama, kita harus berjuang. Perhatikan firman Tuhan di ayat 9. Bersiaplah untuk peperangan. Amin. Berperang di sini saya artikan ya berjuang. Amin. Kita harus berjuang, kita harus berusaha, saudara. Jangan tinggal diam. Bersiaplah untuk peperangan. Kenapa kita harus siap? Karena kalau kita berjuang, kita berusaha, kita siap untuk maju, kemenangan itu sudah di depan kita. Amin. Tuhan tidak memberkati kita dengan hanya tidur-tidur, saudaranya, dengan santai-santai. Tuhan memberkati kita ketika kita mau berjuang. Amin. Saudara, kita diajarkan ora et labora, berdoa dan bekerja. Amin. Bukan dibalik, sudah bekerja dulu baru berdoa. Berdoa dan bekerja artinya kita cari Tuhan terlebih dahulu, berdoa dulu sebelum bekerja. Amin. Setelah saudara mendapat pekerjaan itu, tetap saudara berdoa untuk pekerjaan saudara supaya diberkati. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa firman Tuhan itu mengajarkan kita ora et labora? Kita harus mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Kita harus cari Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau,
supaya berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kita. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau keluar menjadi pemenang dan menerima berkat-berkat Tuhan itu, saudara harus siap berperang. Saudara harus berjuang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus berjuang. Jangan mau kalah saudara, baru gagal sekali. Saudara sudah mulai putus asa, kecewa, tidak percaya diri. Akhirnya saudara semakin terpuruk, semakin buruk, semakin hancur. Saudara, kalau saudara mau bangkit dari keterpurukan saudara, dengar firman Tuhan ini. Bersiaplah untuk peperangan. Saudara harus berjuang. Amin. Saudara harus berjuang, berusaha untuk terus bangkit supaya saudara menerima berkat yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Haleluya. Orang-orang yang menang adalah orang-orang yang terus berjuang. Gagal sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali gagal saudara, dia terus berjuang. Dia terus belajar dari kegagalannya. Karena orang yang sukses adalah orang yang belajar dari kegagalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang Kolonel Sanders itu yang punya KFC itu, saudara, berapa ribu kali dia gagal. Dia terus mencoba sampai apa? Sampai akhirnya berhasil. Thomas Alva Edison yang menciptakan lampu penerang, saudara, dia melakukan eksperimen itu puluhan ribu kali, saudara. Tapi dia tidak menyerah. Kalau seandainya dia sekali 2 kali dia menyerah, saudara, ya mungkin dunia ini belum mengenal lampu sampai sekarang. Tapi saudara, karena dia terus berusaha dan belajar dari kegagalan sampai akhirnya dia berhasil menciptakan bohlam lampu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari kegagalan. Kalau tahap pertama gagal, apa yang menyebabkan saya gagal? Belajar supaya sampai saudara berhasil menerima berkat dari Tuhan. Amin. Belajar dari kegagalan. Jangan menyerah. Kegagalan itu adalah guru untuk menuju sukses. Orang-orang yang sukses adalah orang yang dapat belajar dari kegagalan sehingga dia tidak melakukan lagi kesalahan yang sama. Belajar dari kegagalan sampai saudara berhasil. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, untuk menerima berkat dari Tuhan, kita harus memaksimalkan kapasitas yang kita miliki. Saudara perhatikan ayat 9 di sana dikatakan, gerakanlah para pahlawan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat dengan satu ayat firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 21 berkata begini. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gerakanlah para pahlawan. Saya mau bilang, saudara dan saya adalah pahlawan-pahlawannya Tuhan. Amin. Saudara, siapa pahlawan-pahlawan Tuhan, tentara-tentara Tuhan, pejabat-pejabat Tuhan adalah mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau katakan, gerakanlah para pahlawan. Saya menangkap di sini, saudara dan saya harus memaksimalkan kapasitas yang ada pada kita. Seorang pahlawan kan orang hebat. Amin. Saudara dan saya ini orang hebat. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Sampai Tuhan sendiri yang tebus kita saking berharganya. Saudara dan saya yang menjadi pelaku-pelaku firman, saudara adalah tentara-tentaranya Tuhan. Pejabat-pejabatnya Tuhan nanti. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maksimalkan kapasitas yang ada pada kita. Orang yang sukses adalah orang yang memaksimalkan semua potensi, semua kapasitas yang ada di dalam dirinya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara saya hanya kerja begini-begini aja. Padahal dia punya kapasitas yang besar. Saya mau tanya sama saudara, mana yang lebih canggih? HP kita, keluaran terbaru dari iPhone, atau kita manusia? Mana yang lebih canggih? HP atau manusia? Saya mau bilang saudara, HP itu dibuat oleh manusia, betul? Tapi HP tidak bisa ciptakan manusia. Artinya apa saudara? Manusia lebih hebat daripada HP canggih sekalipun. Amin. Saudara dan saya, kalau kita memaksimalkan kapasitas yang ada pada kita, saya percaya saudara pasti sukses. Saudara pasti diberkati. Saudara pasti akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Saudara, maksimalkan kapasitas yang saudara miliki. Maka saudara pasti sukses. Mungkin saudara berkata, aduh, saya hanya buat makanan ringan Pak Pendeta, hanya bisa buat kue. Saudara kalau maksimalkan, saudara punya kapasitas di situ, saudara akan sukses. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa kita semua ini diberikan talenta dari Tuhan, karunia-karunia dari Tuhan, supaya apa? Kita menggunakannya secara maksimal. Di saat kita menggunakan semua yang Tuhan kasih kepada kita maksimal, kita pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, maksimalkan kapasitas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Maka saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Yang ketiga, untuk menerima berkat dari Tuhan, perhatikan ayat 10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segala penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun, ya Tuhan, pahlawan-pahlawanmu. Saudara, saya menangkap di sini, untuk menerima berkat dari Tuhan, kita harus melalui proses Tuhan. Amin. Kita harus melalui proses Tuhan. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menarik. Di ayat 9 di situ dikatakan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Ini artinya ada proses Tuhan. Untuk menerima kemenangan, untuk menerima semua berkat-berkat Tuhan, tidak ada yang instan. Semua mengalami proses. Amin. Coba saudara perhatikan. Di dalam kebenaran firman Tuhan, kita belajar dari Abraham untuk menerima berkat dari Tuhan, dia ada prosesnya. Prosesnya itu tidak instan. Butuh waktu yang sangat lama. Dan di dalam proses itu Tuhan melihat iman Abraham. Amin. Kehidupan Abraham. Itu dinilai, dilihat, diperhatikan oleh Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua ada proses. Kalau saat ini kehidupanmu, ya mungkin saudara melihat, aduh Pak Pendeta, saya bergumul luar biasa dengan kehidupan saya. Pak Pendeta, rumah tangga saya sedang goyang perekonomiannya dan sebagainya. Usaha saya dan seterusnya. Saudara harus melalui proses itu. Memang menyakitkan, memang lama. Tetapi kalau kita terus bersandar kepada iman kita kepada Tuhan Yesus, saya percaya saudara, saat ini mungkin saudara mencucurkan air mata. Tetapi satu hari nanti, air mata saudara digantikan dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalui proses Tuhan. Dalam Alkitab, kita belajar tentang Yusuf. Sebelum dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, menjadi Perdana Menteri di Mesir yang sangat berpengaruh, dia mengalami proses Tuhan yang luar biasa. Amin.
Saudara, banyak sekali Daud, cerita-cerita di dalam Alkitab. Kita melihat ada proses yang sangat-sangat luar biasa terjadi dalam kehidupan mereka. Dan ketika mereka berhasil melalui proses itu, saudara perhatikan, pasti Tuhan angkat derajatnya. Pasti Tuhan promosikan. Pasti Tuhan berkati dengan luar biasa. Amin. Jadi kalau saudara di proses Tuhan saat ini, percayalah ada berkat Tuhan di balik semua proses yang saudara alami saat ini. Ada berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menerima berkat Tuhan tidak ada yang instan. Semua harus melalui proses Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Kalau ada yang menawarkan saudara, oh ini saudara dapat gaji besar. Gajinya puluhan bahkan sampai ratusan juta dan sebagainya dalam waktu yang sangat singkat. Saya mau bilang saudara, hati-hati. Itu penipuan. Memang saudara, untuk menarik simpati itu memang harus ditawarkan dengan keuntungan yang besar, untuk menerima gaji yang besar, dan lain sebagainya secara instan. Banyak orang terjebak. Banyak orang mencari pekerjaan dengan gaji yang tinggi, ternyata setelah mereka berangkat, saudara, mereka pergi, ada yang kerja sampai ke luar negeri, saudara, ternyata kerja untuk apa, saudara? Kerja untuk tipu-tipu. Banyak yang seperti itu. Banyak teman saya juga jadi korban. Banyak juga yang minta doakan anaknya karena terjebak, saudara. Karena apa, saudara? Karena mereka tidak mau melalui proses Tuhan, maunya instan. Akhirnya apa? Sekarang terjebak. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalui proses Tuhan. Amin. Memang proses Tuhan itu tidak instan, butuh waktu yang lama. Tetapi percayalah, berkat Tuhan yang besar Tuhan sediakan bagi kita yang melalui proses Tuhan. Semua yang instan itu tidak baik buat kita, betul? Saudara belajar dari firman Tuhan ini, ada proses dari Tuhan untuk umat Tuhan. Ada berkat Tuhan yang berhasil melalui proses Tuhan itu. Waduh, berkatnya awet, saudara. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar, Tuhan itu lebih senang memberkati umat Tuhan. Amin. Untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan, kita harus apa? Yang pertama, berjuang. Amin. Kita harus berusaha. Kita harus bekerja keras, saudara. Orang yang berjuang, pasti dia diberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, dalam perjuangan kita harus mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Jangan bekerja sampai akhirnya karena saudara saking sibuk dengan pekerjaan, mengejar harta dunia, saudara jadi lupa doa, lupa beribadah. Saudara akan membayar dengan sangat mahal. Kalau saudara lupa Tuhan, bahaya, saudara. Jadi tetap utamakan Tuhan. Berjuang, bekerja, berusaha. Tapi tetap Tuhan prioritas yang paling utama. Yang kedua, kita harus memaksimalkan kapasitas yang ada pada kita. Yang ketiga, lalui proses Tuhan. Memang proses Tuhan butuh waktu. Tapi percayalah, berkatnya itu untuk kita serta anak, cucu, cicit, buyut kita. Amin. Haleluya. Lalui proses Tuhan itu dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan terus memenuhi dalam kehidupan mereka, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang lebat bagi Kristus. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan.
Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Semua pendengar tidak ada yang terkecuali. Semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.